Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Tetap semangat, Amin. tambah sehat, Amin. semakin bahagia, Amin. sukses terus. Amin. Hari ini kita ada di Sabat yang keempat untuk kita beribadah di rumah masing-masing berkaitan dengan COVID-19 seperti yang disarankan oleh pemerintah bahwa kita masih harus beribadah di rumah masing-masing bahkan sampai 2 minggu ke depan. Tapi yang saya mau katakan buat kita, percayalah, berkat Yahweh akan terus mengalir, melimpah, tercurah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya akan terus terpelihara secara sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara, kita ada di rangkaian 3 hari raya pertama yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk kita rayakan setiap tahun turun-temurun selama-lamanya, yaitu adalah hari raya Pesak, hari raya roti tidak beragi, dan hari raya buah sulung. Dan kita sudah ada di hari menjelang hari raya Habikurim, hari raya buah sulung. Hari raya yang Bapak Yahweh perintahkan kepada saudara dan saya, khususnya 3 hari raya pertama ini, dikenal oleh sebagian orang, hari-hari ini saudara-saudara begitu viral sebagai 3 hari suci. Mereka menyebutnya 3 hari suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Tapi yang saya mau kasih tahu buat saudara dan saya, hari-hari raya, khususnya 3 hari raya pertama yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk saudara dan saya kita rayakan setiap tahun turun-temurun adalah: pertama, hari raya Pesak; yang kedua, hari raya Hamatsot; yang ketiga, hari raya Habikurim, hari raya buah sulung. Dan ketiga hari raya itu digenapi dalam kehidupan Yesua HaMasiah ketika Yesua hadir di dalam dunia ini. Yesua mati di atas kayu salib tepat pada hari raya Pesak. Dan Yesua bangkit sebagai yang sulung dari antara orang mati tepat pada hari raya buah sulung, Habikurim. Saudara, kita akan mulai kebaktian sahabat kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh, mohon kepada Bapak Yahweh supaya Ruach HaKodes menyertai ibadah sahabat kita hari ini, mengurapi kita, sehingga ibadah kita hari ini adalah ibadah yang sungguh memuliakan, menyukakan hati Bapak Yahweh. Kita datang kepada Bapak Yahweh melalui pujian Bariku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora, Leolam Fae, Sema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kefo Makuto Leolam Fae. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you.
sana. Masuk sana. Bawa saya masuk sana. Di Yesus datanglah, bawa saya masuk sana. Saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Haleluya. Haleluya, terpujilah Yahweh, terpujilah Yahweh. Baru kata Yahweh Elohenu, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami. Oh, Rabakandara lamasi dimikira, Rabakandara lamasi dimikira. Oh, Rabakandara lamasi dimikira, Rabakandara. Kami menyembahmu Bapa Yahweh, kami meninggikanmu, mengagungkan Engkau. Oh, penuhi kami kembali dengan Ruah Kodes. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus. Biar Roh Kudus sendiri yang menyertai dan memimpin kami. Untuk kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Oh, Rabakandara Basidi. Fill me again, Father, with the power of Holy Spirit. I need more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come, Holy Spirit.
Are you dwelling places thirsty? Thirsty, I come after you. Yes, are my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Yeshua, Yeshua, there is none beside you. Righteous, Lord along the earth. Nation will come and bow down. Name over all names, I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I Love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabakana, Rabakira, Bakana, Rabasidi, Bikira, Bakana, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kami menyembahmu Bapa Yahweh, kami mengagungkan Engkau, Engkau Elohim kami. Oh, Rabakana, Rabasidi, Bikira, Bakana, Rabasana, oh, Rabakana, Rabasidi, Bikira, Bakana. Kalau pada hari ini kami boleh kembali datang kepadamu Bapa, kami boleh meninggikan, mengagungkan Engkau di hari Sabat yang Kau perintahkan untuk kami kuduskan. Itu anugerah luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Kami rindu ibadah kami hari ini menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terus urapi kami mohon kepadamu. Ruah Kodes terus menyertai kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh menyatakan bakti kami yang terbaik bagimu hari ini.
Aku juga berdoa, aku juga percaya anak-anakmu yang mengadakan ibadah sabat di rumah mereka masing-masing ada dalam pengurapan Ruach Kodes. Mereka sungguh menikmati indahnya ada bersama dalam persekutuan dengan Ruach Kodes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan membaca Torah Devarmu Bapak, yang sudah Bapak tetapkan dalam parasa yang sudah ditentukan oleh para rabi yang Engkau sendiri tetapkan. Biar Roh Kudus menyertai kami sehingga kami boleh memahami apa yang sedang dan ingin Engkau sampaikan buat kami. Dalam nama Yesus Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Parasa hari ini Torah diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai pasal 34 sampai ayat 26. Sementara haftarannya diambil dari kitab Nabi Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Dan Besora dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 34. Ayat 13, Ayat 12. 12. Kita baca kitab Torah Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai Keluaran pasal 34 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya baca ayat 12, kita bergantian seterusnya seperti yang sudah ditetapkan. Lalu berkatalah Musa kepada Yahweh, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dan dia berkata kepadanya, jika bukan kehadiranmu yang menyertai kamu, janganlah engkau memberangkatkan kami dari sini. Dan dengan apakah kemudian hal itu dapat diketahui, bahwa aku telah beroleh kemurahan di matamu, aku dan umatmu, jika bukan karena engkau berjalan bersama kami, maka kami, aku dan umatmu, dapat dibedakan dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Yahweh di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lalu lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dan berfirmanlah Yahweh, lihatlah, ada tempat di dekatku, dan engkau dapat berdiri di atas batu cadas. Dan akan terjadi saat kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau di celah batu cadas, dan aku akan menudungkan telapak tanganku ke atasmu sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Pasal 34, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu
segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Berfirmanlah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Dan dia pun memahat 2 loh batu itu seperti yang terdahulu. Dan Musa bangun awal pada pagi itu, lalu naik ke atas gunung Sinai seperti yang telah Yahweh perintahkan. Dan dia pun membawa 2 loh batu itu di tangannya. Dan turunlah Yahweh di dalam awan dan menghadirkan dirinya bersama dia di sana, lalu berseru dalam nama Yahweh. Berjalanlah Yahweh lewat dari depannya yang berseru, Elohim, Elohim, Yahweh penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Elohim, berjalanlah kiranya Elohim di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Dan dia pun menjawab, sesungguhnya aku akan membuat perjanjian di depan seluruh bangsamu. Aku akan melakukan keajaiban yang belum pernah tercipta di seluruh bumi ini dan di antara bangsa-bangsa. Semua bangsa yang engkau ada di tengah-tengahnya, dia akan melihat karya Yahweh, sebab apa yang ditakuti itulah yang akan aku lakukan bersamamu. Peganglah olehmu apa yang akan kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihatlah, aku akan menghalau dari hadapanmu orang Amori, dan orang Kanaan, dan orang Het, dan orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kau rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan adalah Elohim yang cemburu. Agar jangan engkau mengadakan perjanjian dengan orang yang mendiami negeri itu, dan mereka berzina di hadapan ilah-ilah mereka, dan memberi kurban kepada ilah-ilah mereka, dan seseorang mengundang engkau, dan membuat engkau makan dari kurban mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti ilah-ilah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti ilah-ilah mereka. Janganlah kau buat bagimu ilah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu.
pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau keledai. Juga keledai jantan yang pertama kali lahir, engkau harus menebusnya dengan seekor kambing domba, dan jika engkau tidak menebusnya, maka engkau harus mematahkan lehernya. Setiap anak laki-lakimu yang sulung engkau harus menebusnya, dan janganlah mereka terlihat hampa di hadapanku. 6 hari lamanya engkau harus bekerja, dan pada hari ke-7 engkau harus berhenti. Pada musim membajak dan musim menuai pun engkau harus berhenti. Hari Raya 7 Minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum. Haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun, segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Elohimmu, Yahweh, Elohim Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang mengingini negerimu, apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Yahweh Elohimmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari hasil pertama ladangmu haruslah engkau bawa ke bait Yahweh Elohimmu. Janganlah mengolah anak kambing dalam susu induknya. Baca Naftara diambil dari kitab Nabi Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Lanjutkan. Lembah tulang kering, tangan Yahweh ada padaku dan membawaku dalam roh Yahweh, dan menempatkan aku di tengah-tengah sebuah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Yahweh Elohim, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Yahweh. Beginilah firman Yahweh Elohim kepada tulang-tulang itu. Ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan menaruh urat-urat padamu, dan akan menumbuhkan daging padamu, dan aku akan membungkus engkau dan kulit, dan memberikan roh padamu, dan engkau akan hidup, sehingga engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Demikianlah aku bernubuat seperti yang diperintahkan, dan sementara aku bernubuat terdengar suara riuh, dan tampaklah ada suatu guncangan, dan mendekatlah tulang-tulang itu, tulang dengan tulang. Sedang aku mengamat-ngamatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka berdiam, belum bernafas.
Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Yahweh Elohim. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh karena itu, bernubuatlah dan engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah aku akan membuka kuburmu dan mengeluarkan engkau dari kuburmu, hai umatku, dan akan membawa engkau ke tanah Israel. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, ketika aku membuka kubur-kuburmu, dan telah mengeluarkan engkau dari kubur-kuburmu, hai umatku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Yahweh, yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman-Nya. Surah diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 17 sampai dengan 34. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 34. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Selanjutnya, jika kamu berkumpul di sesuatu tempat, hal itu bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Karena pada waktu makan, tiap-tiap orang lebih dulu mengambil makanannya sendiri, sehingga di satu pihak ada yang merasa lapar, tetapi pihak yang lain ada yang menjadi mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Yahweh dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Ha'adon, yaitu bahwa Adon Yesua pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab sering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Karena itu, siapa yang makan roti itu maupun minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia akan menjadi bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Elohim, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
namun menakala dihukum oleh Tuhan. Kita dididik supaya kita jangan terkutuk bersama dunia. Karena itu, hai saudara-saudaraku, ketika berkumpul untuk makan, nantikanlah seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Haleluya. Demikianlah pembacaan parasa kita pada Sabat hari ini. Sebelum kita akhiri, saudara-saudara, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita, bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Berterima kasih untuk Defar Yahweh yang sudah kita bacakan. Kita akhiri dengan membaca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani, dan saya akan melepaskan doa berkat buat setiap kita. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami. Bapa, terima kasih untuk hari yang luar biasa yang Bapa sudah sediakan buat kami. Kami sudah membacakan Defar-Mu Bapa, kami sudah mendengar Defar-Mu pada hari Sabat ini. Aku mohon kepadamu ya Bapa, biar Ruach HaKodes yang memberikan pengertian lebih jauh buat setiap kami, sehingga kami boleh hidup di dalamnya, dan hidup kami memuliakan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih. Pada kesempatan yang luar biasa ini juga kami menyatakan syukur kami kepadamu ya Bapa, untuk perlindungan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai hari ini. Bukan oleh karena hebatnya kami, oleh karena kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Aku, istriku, Panji, Foni, Rea, Regen, bahkan Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan Abriel di Bali, bahkan anak-anak-Mu, Jemaat Hoya, House of Yahweh, Grand Mall Bekasi, yang sedang mengadakan ibadah-ibadah di rumah mereka masing-masing. Mereka terpelihara sempurna, roh, jiwa, dan tubuh mereka, oleh karena Bapa Yahweh mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan aku percaya tangan kasih-Mu akan terus menyertai kami sepanjang perjalanan hidup kami seminggu ke depan Bapa. Kami dilingkupi, kami dilindungi, dan kami terpelihara dengan ajaib. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah Sabat kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Avinu sebas samayim, yitkadas meka, tafu malkuteka, yaseret soneka, kibas samayim, ken baaretz, etlehem kukenu, en lanu hayom, uslat lanu, alhatienu, kimul sesolkim, gam anaknu, laseras mulanu, Firdesienu lide masa, kimasilenu minhara, kileka, abafinu, adenenu Yesua Hamasiah Hamamlaka, Fiadefura, Fiadeferet, Leolme, Olamin, Amen. Yevareka Yahweh wiyis mereka, Yair Yahweh panaveleka wikuneka, Yisa Yahweh panaveleka, Fuyasem leka shalom, Besem Yesua Hamasiah ben Elohim Kaim, Hakoen Agadol Elion Adonenu, Adonai Sabat. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Sebelum copot-copot